حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأهل بيته وزوجاته وذرياته وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح الملائكة المقربين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين وأئمة المجتهدين ثم إلى أرواح جميع الأولياء خصوصا روح الشيخ عبد القادر الجيلاني وأولياء التسعة ثم إلى أرواح مشايخنا وأساتذنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأقربائنا وقرباتنا والحاضرين والحاضرات ثم نخص خصوصا إلى روح Mbah Kanjeng Sepuh wa usulihi wa furu'ihi wa man intasaba ilaih ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار والذين lan utawi wong akeh yang kuduna kang padha ngerusak sapa alladzina ngerusak ahdallahi ing janjine Allah mim ba'di mitsaqihi saking sakwise oleh dikuwatakene ahdullah wa yaqta'una lan padha mutus sapa alladzina ma ing barang-barang amara kang wis perintah sapa Allahu Allah bihi kelawan ma perintah ayyusala ing yen to disambung apa ma wa yufsiduna lan padha gawe kerusakan sapa alladzina fil ardi ing dalam bumi iku ulaika utai mengkono-mengkono alladzina iku lahum iku tetep kedue ulaik al-laknatu utawi laknate Allah walahum lan iku tetep kedue ulaik su'uddar utawi pungkasan kang Allah ing dalem desa akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yanquduna ahdallah, dan orang-orang yang merusak janji Allah mim ba'di mitsaqihi setelah janji itu dikuatkan wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala dan memutuskan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung wa yufsiduna fil ardi dan berbuat kerusakan di muka bumi ulaika lahumul laknah mereka itu akan mendapatkan kutukan
akan mendapatkan laknat, walahum su'uddar, dan mereka akan mendapatkan kesudahan yang buruk di desa akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam ayat yang lalu Allah menyebutkan ulul albab beserta sifat-sifat mereka dan pahala yang disediakan oleh Allah untuk mereka. Nah, dalam ayat ini Allah menyebutkan orang yang celaka beserta sifat-sifatnya dan siksaan yang disediakan oleh Allah untuk mereka, yaitu orang-orang yang merusak janji Allah, orang-orang yang membatalkan janji Allah. Maksudnya apa ini? Maksudnya bahwa manusia ketika masih menjadi roh belum diciptakan badannya, itu yang berarti berada di alam arwah, mereka sudah dijanji oleh Allah, diambil janjinya oleh Allah, yaitu bahwa mereka bersedia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi setelah mereka diciptakan oleh Allah di alam dunia ini, kemudian mereka tidak menetapi janji itu, berarti mereka tidak beriman. Kemudian mim ba'di mitsaqi, setelah janji itu dikokohkan, yaitu dengan cara apa? Dengan cara Allah mengutus para nabi dan rasul yang mengajak mereka beriman, tetapi mereka tetap tidak mau beriman. Ini berarti mereka merusak janji Allah yang telah dikokohkan. Mereka ini berarti siapa? Yaitu orang-orang kafir, gitu. Jadi orang-orang kafir yang tentunya tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Di samping itu, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, mereka pun juga memutus apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Seperti penjelasan yang kemarin, berarti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung adalah hak-hak yang diwajibkan kepada mereka, termasuk diantaranya iman. Mereka memutus iman, mereka memutus hubungan sanak kekerabatan, mereka memutus kewajiban-kewajiban seperti sholat, seperti zakat dan seterusnya. Itu yang dimaksudkan dengan wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Di samping itu wa yufsiduna fil ard, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi dengan cara apa? Dengan cara melakukan kemaksiatan, melakukan kezaliman, baik yang berhubungan dengan jiwa maupun yang berhubungan dengan harta dan yang berhubungan dengan lingkungan. Dan di samping itu mereka mengajak orang lain ke agama selain agama Allah, ke selain agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksudkan wa yufsiduna fil ard. Nah, apa balasan yang disediakan oleh Allah untuk mereka? Ulaika lahumul la'nah, mereka itu akan mendapatkan kutukan, akan mendapatkan laknat Allah, akan dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya, akan dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya besok di akhirat. Walahum su'uddar, dan di samping itu mereka akan mendapatkan kesudahan yang buruk besok di desa akhirat, yaitu masuk ke dalam neraka. Itu pahal atau siksaan yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang mengingkari janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berbeda dengan orang-orang yang
termasuk ulul albab yang mereka mendapatkan pahala yang berupa surga, seperti yang dijelaskan pada Rabu yang lalu gitu. Kemudian Allahu yabsutu rizqa, Allahu utai Allah iku yabsutu ngeluasaken sapa Allah ar-rizqa ing rizki, ayyuwassi'uhu tegese ngeluasaken sapa Allah ing rizki liman maring uwang yasya'u kang kersa sapa Allah ing ngeluasaken eman, wayakdiru lan nyempitaken sapa Allah ing rizki, ayyu'ti tegese paring sapa Allah man ing uwang yasya'u kang kersa sapa Allah ing eman minhum saking ibadihi biqadri kifayatihi kelawan kadar kecukupane eman, la yafdhulu ora luweh anhu saking qadar apa syai'un suwiji-wiji. Ai inna fatha babir rizki tegese sak temene kebukae pintu rizki fid dunya ing dalam dunya iku la ta'alluqa ora ana hubungan iku maujud, la ta'alluqa iku ora ana hubungan iku lahu kedue fathu babir rizki ora ana hubungan bil kufri kelawan kekufuran wal iman lan keimanan, balua balik utawi fathu babir rizki iku muta'alliqun berhubungan apa fathu babir rizki bimujarradi masyiatihi kelawan meligine kekuasaan Allah ta'ala kalimahu luhur sapa Allah, faqad yuwasi'u mongko kadang-kadang ngeluasaken rizki sapa Allah alal kafiri ing atase wong kafir, tujuane istidrojan krana ngelulu, wa yudayyiqu lan nyempitaken sapa Allah ing rizki alal mukmini ing atase wong mukmin imtihanan krana are nyoba disabrihi maring kesabarane mukmin, wa takfiran lan krana are menghapus lidzunubihi maring pira-pira dosane mukmin, fad dunya mongko utawi dunya iku darum tihanin desane nguji, wa farihu lan padha bungah-bungah lacut sapa kufar Mekah bil hayati dunya kelawan kehidupan ana ing dunya, wa mal hayatud dunya lan ora ana utawi kehidupan ana ing dunya fil akhirati dibanding kelawan kehidupan akhirat iku illa mataun kejaba kesenangan kang setitik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa, Allah itu melapangkan atau meluaskan rizki kepada lima yasya'u kepada orang-orang yang dikehendaki, wa yakdir dan Allah menyempitkan rizki kepada orang-orang yang dikehendaki, wa farihu bil hayatid dunya dan orang-orang kafir yang diberi keleluasaan rizki oleh Allah mereka bergembira ria dengan kehidupan dunia, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata, padahal kesenangan hidup di alam dunia ini hanyalah kesenangan yang sedikit bila dibandingkan dengan kesenangan dalam hidup di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayat ini menjelaskan bahwa hanya Allah lah yang meluaskan rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki dan menyempitkan rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki. Ini berarti
bahwa luasnya rezeki yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki dan sempitnya rezeki yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki itu bukan berdasarkan keimanan dan bukan berdasarkan kekufuran, akan tetapi berdasarkan masyiatillah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kekayaan yang dimiliki oleh seorang, demikian pula kemiskinan yang dimiliki oleh seorang, itu bukan berdasarkan keimanan dan bukan berdasarkan kekufuran, tetapi murni berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang dikehendaki oleh Allah untuk kaya, maka pasti dia kaya, tak melihat agama apa dia, atau apakah dia kafir ataukah dia mukmin. Demikian pula kalau ada orang dikehendaki oleh Allah untuk miskin, maka Allah akan memiskinkannya tanpa melihat agama apa ataukah apakah dia beriman atau tidak beriman. Karena sekali lagi kekayaan dan kemiskinan tidak ada kaitannya dengan keimanan dan kekufuran, tetapi berkaitan erat dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka apabila ada orang mengatakan wong iku kafir tapi sugih, terus sing sijine ana mukmin taat beragama tapi miskin, terus dheweke ngomong berarti Allah gak adil. Ucapan ini jelas salah gitu, karena kekayaan seseorang dan kemiskinan seseorang bukan berdasarkan iman dan kufurnya, tapi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula apabila ada orang kafir, dia merasa saya kafir tapi saya diberi oleh Tuhan ya kekayaan, sementara kamu adalah orang-orang mukmin, kemudian kamu tidak diberi kekayaan seperti saya. Ini ucapan-ucapan yang tidak benar gitu. Jadi ucapan-ucapan yang tidak benar yang bisa dibantah dengan menggunakan ayat Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ai inna fatha babir rizqi fid dunya la ta'alluqa lahu bil kufri wal iman. Bahwa dibukanya pintu rezeki di dunia itu tidak ada kaitannya dengan kekufuran dan keimanan. Bal huwa muta'alliqun bi mujarrati masyiatillah. Akan tetapi berhubungan erat dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad yuwassi'u alal kafiri istidrajan. Kadang-kadang Allah memberikan keleluasaan rezeki kepada orang kafir. Kenapa istidrajan? Karena untuk ngelulu itu apa? Diumbar ya, diumbar dheweke punya perasaan, oh aku kafir ya gak apa-apa, oh ternyata ya diberi kekayaan. Nah ini jenenge istidraj. Jadi dilulu oleh Allah, diumbar oleh Allah, diperdaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dia merasa seperti itu, dan pada akhirnya siksaan yang akan mereka tanggung adalah begitu berat. Kemudian wa yudhayyiqu 'alal mu'mini imtihanan, dan kadang-kadang Allah menyempitkan rezekinya orang mukmin. Karena apa? Imtihanan lisabri, karena untuk menguji kepada kesabarannya. Wa takfiran lidzunubi, dan karena untuk menghapus dosa-dosanya. Terus kadang-kadang ono wong mukmin taat beragama tapi miskin, dimiskinkan oleh Allah.
yang tujuannya adalah untuk menguji kepada kesabarannya dan untuk menghapus dosa-dosanya, untuk menghapus dosa-dosanya. Dan biasanya orang yang semacam ini nggak sadar gitu ya. Jadi kita itu kadang-kadang nggak sadar diberi kemiskinan, tapi tujuannya Allah adalah untuk menguji kesabaran kita. Kalau kita bersabar, oh berarti pahala yang akan kita peroleh adalah jelas lebih besar daripada kekayaan yang diberikan di dunia. Dan di samping itu adalah untuk menghapus dosa-dosa. Jadi untuk menghapus dosa-dosa orang mukmin tersebut. Fad dunya imdarum tikhanin, maka dunia itu adalah desa ujian, desa untuk menguji. Jadi dunia ini kita harus mengerti bahwa dunia itu adalah termasuk desa untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang diuji oleh Allah kemudian bersabar, maka pahala kesabaran itu lebih besar daripada ujian yang diberikan oleh Allah. Demikian pula apabila kita diberi kekayaan kemudian kita bersyukur, maka syukur itu akan mengikat kekayaan yang diberikan oleh Allah, dan syukur itu juga bisa memancing kekayaan yang lain. Karena sifatnya syukur itu ada dua, yaitu yang pertama adalah untuk mengikat kekayaan atau kenikmatan yang sudah ada, di samping itu adalah untuk memancing kenikmatan yang lain. Oleh karena itu maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata wa farihu bil hayatid dunya. Dan orang-orang kafir yang diberi kekayaan oleh Allah, mereka bersukaria dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah di dunia ini. Padahal kekayaan yang diberikan oleh Allah di dunia ini bila dibanding dengan kekayaan yang akan diterima di akhirat itu sangat-sangat kecil sekali, sangat-sangat kecil sekali. Atau kesenangan hidup yang yang dialami di dunia ini bila dibanding dengan kesenangan hidup yang ada di akhirat itu tidak ada bandingnya. Jadi wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata, bahwa kehidupan di dunia atau kesenangan hidup di alam dunia dibanding dengan kesenangan hidup di akhirat itu hanyalah mataun, yaitu kesenangan yang sedikit. Wa yaqulu lan ngucap sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir, sapa alladzina ngucap laula unzila mbok yaha diturunaken alaihi ing atase Muhammad apa ayatun ayat utawa mukjizat min rabbih kang saking pangerane Muhammad. Kul ngucap sapa sira liha ulai maring mengkono-mengkono wong kafir, innallaha yudhillu may yasha'u, innallaha sak temene Allah iku yudhillu nyesataken sapa Allah man ing uwong yasha'u kang karep sapa Allah ing man, wa yahdi lan nuduhaken sapa Allah ilaihi maring agamane Allah, ayyur sidu tegese nuduhaken sapa Allah ila dinihi maring agamane Allah, nuduhaken man ing uwong ana bakang taubat sapa eman, ana bakang taubat sapa eman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul ladzina kafaru, dan orang-orang kafir berkata, laula unzila alaihi ayatun mir rabbih, kenapa tidak diturunkan
kepada Muhammad mukjizat dari Tuhannya? Kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad mukjizat dari Tuhannya? Qul, maka Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk menjawab apa yang diminta oleh orang kafir itu dengan perkataan innallaha yudhillu may yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Sesungguhnya Allah itu menyesatkan kepada orang-orang yang dikehendaki dan menunjukkan ke agamanya kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ayat menika jelasaken bahwa orang kufar Mekah niku minta kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad itu diberikan oleh Allah mukjizat, agar Nabi Muhammad diberikan oleh Allah mukjizat. Padahal mukjizat yang paling besar bagi Nabi Muhammad adalah Al-Quran, yaitu wahyunya Allah. Padahal wahyunya Allah itu sudah sering disampaikan oleh Rasulullah kepada orang-orang kafir itu. Kemudian Al-Quran juga memberikan tantangan kepada orang-orang kafir untuk membuat semisal surat yang ada dalam Al-Quran, tapi mereka tidak menanggapi masalah itu. Ini berarti bahwa permintaan atau usulan mereka agar Nabi Muhammad diberi mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak sebenarnya, karena Nabi Muhammad telah berulang kali menyampaikan wahyu kepada mereka, dan wahyu itu adalah termasuk salah satu mukjizat dan bukti kebenaran, tapi mereka tidak melihat bahwa itu adalah mukjizat. Kalau begitu maka mereka usul agar Nabi Muhammad diberi mukjizat itu hanya main-main, itu hanya mengolok-olok, hanya mengejek kepada Nabi Muhammad. Kemudian permintaan itu kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad, innallaha yudhillu may yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Sesungguhnya Allah itu menyesatkan kepada orang-orang yang dikehendaki, wa yahdi, dan memberikan petunjuk ke agamanya kepada orang-orang yang kembali kepada Allah, kepada orang-orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini berarti sesatnya seseorang itu bukan karena ada atau tidaknya mukjizat. Demikian pula keimanan seseorang itu bukan karena ada atau tidaknya mukjizat, tetapi sesatnya seseorang dan keimanan seseorang itu itu murni karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila ada orang sesat, apabila ada orang iman, itu bukan karena apa-apa, itu karena memang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena mukjizat, bukan karena adanya mukjizat atau tidak adanya mukjizat. Kalau begitu maka permintaan orang-orang kafir Mekah kepada Nabi Muhammad itu adalah dijawab oleh Nabi Muhammad dengan innallaha yudhillu may yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Sesungguhnya Allah itu menyesatkan kepada orang-orang yang dikehendakinya dan memberikan petunjuk ke agamanya kepada orang-orang yang bertaubat. Nah, kula njenengan sedaya niki nggih kedah sekali lagi nggih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun kita tidak ada hubungan famili dengan Nabi Muhammad, tidak kenal dekat dengan Nabi Muhammad, tapi kita diberi oleh Allah hidayah sehingga bisa beriman kepada beliau. Sementara
orang-orang yang dekat kepada Nabi Muhammad seperti pamanipun yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab, dan keduanya ada hubungan famili dengan Nabi Muhammad, menangi Nabi Muhammad, tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Karena mereka sekali lagi kita kedah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keimanan dan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki mawon ingkang saged kula sampaikan wonten enjang menika, mugi-mugi dipun sertai hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salata abdin qallat khilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa antalaha ya ilahana ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن ما فيه بالسر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزد لنا علما نافعا اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزد لنا علما نافعا اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزد لنا علما نافعا ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جهلا إلا عزلته وعلمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين يسر لنا أمورنا وحصل لنا مقاصدنا وأصلح أعمالنا وأحسن أخلاقنا واختم بالصالحات أعمالنا بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.